Kembali bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup melemah tipis usai naik tinggi ke level 6.900-an. Sektor keuangan jadi pemberat di tengah pelemahan saham perbankan Big Caps usai menguat di sesi 2. Indeks harga saham gabungan berbalik melemah tipis usai dominan bergerak di zona hijau di sepanjang perdagangan. Di penutupan perdagangan Kamis, IHSG koreksi tipis 0,05% di level 6.878,05. Koreksi terpangkas usai IHSG secara intraday sempat menguat di atas level 6.900-an. IHSG terbebani pelemahan sektor keuangan 0,31%, sektor teknologi tertekan 0,16%. Sementara sektor barang konsumer primer menguat 1,34%, sektor transportasi dan logistik naik 1,26%, sektor barang baku terapresiasi 1,17%, dan sektor kesehatan naik 0,56%. Sektor keuangan tertekan di tengah melemahnya saham perbankan Big Caps. Saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA ditutup melemah 0,86% di level Rp8.600 per saham. Saham PT Bank Mandiri Persero Tbk ditutup koreksi 0,63% di level Rp4.740 per saham. Saham PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk ditutup tertekan di 1,24% di level Rp3.970 per saham. Sementara saham BBRI ditutup flat, cenderung saham perbankan melemah di Kamis setelah di Rabu investor asing melakukan aksi jual saham Rp1,2 triliun. Saham BBCA dengan penjualan terbesar di Rp167,73 miliar dan saham BBRI mencapai Rp97,50 miliar. Tidak hanya saham sektor keuangan, saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk ikut jadi pemberat IHSG dengan ditutup melemah 2,52% di level Rp2.710 per saham. Pergerakan IHSG yang menguat sebelum melemah di akhir sesi didukung oleh nilai rupiah menguat dari dolar Amerika Serikat dan kesepakatan perdagangan antara Amerika Vietnam yang bisa menjadi sentimen positif Indonesia. Namun profit taking yang terjadi pada saham perbankan Big Caps menutupi sentimen positif ini. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pertumbuhan lapangan kerja di Amerika Serikat pada periode Juni 2025 kembali melebihi ekspektasi. Didorong lonjakan perekrutan di sektor pemerintahan, jumlah tenaga kerja meningkat sebanyak 147.000 sehingga tingkat pengangguran turun menjadi 4,1%. Pertumbuhan lapangan kerja di Amerika Serikat pada periode Juni 2025 kembali melebihi ekspektasi. Sementara itu tingkat pengangguran juga mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan ketahanan pasar tenaga kerja meski ekonomi tengah melambat. Menurut laporan Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat yang dirilis Kamis 3 Juli, jumlah tenaga kerja meningkat sebanyak 147.000 orang pada bulan Juni. Didorong lonjakan perekrutan di sektor pemerintahan negara bagian dan lokal. Alhasil tingkat pengangguran turun menjadi 4,1%. Di sisi lain, lapangan kerja sektor swasta hanya naik 74.000, terendah sejak Oktober 2024. Sektor kesehatan menjadi kontributor utama bagi pertumbuhan lapangan kerja swasta. Angka ini mencerminkan perlambatan perekrutan di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump dan menunggu persetujuan legislatif atas kebijakan pajak andalannya. Adapun data ketenagakerjaan ini juga akan mempengaruhi keputusan kalangan pejabat The Fed yang saat ini masih memperdebatkan soal waktu yang tepat untuk kembali menurunkan suku bunga. Chairman The Fed Jerome Powell baru-baru ini mengatakan kepada anggota parlemen, bila pasar tenaga kerja melemah secara signifikan, maka penurunan suku bunga bisa dilakukan lebih cepat dari perkiraan. Berbagai sumber, IDX Channel. Sementara itu, pemirsa, pertumbuhan sektor industri jasa zona euro berlanjut pada bulan Juni setelah kontraksi singkat pada bulan Mei, meskipun lajunya tetap marginal karena permintaan tetap lemah meskipun kepercayaan bisnis membaik. Indeks manajer pembelian jasa zona euro HCOB yang disusun oleh S&P Global naik menjadi 50,5 pada bulan Juni dari 49,7 pada bulan Mei, di atas perkiraan awal 50. Pembacaan PMI di atas 50 menunjukkan pertumbuhan dalam aktivitas, sementara di bawah 50 menunjukkan kontraksi.
PMI komposit yang mencakup manufaktur dan jasa naik tipis menjadi 50,6 pada bulan Juni dari 50,2. Menandai tertinggi 3 bulan tetapi masih menunjukkan pertumbuhan yang hanya moderat. Secara keseluruhan, bisnis baru menurun untuk bulan ke-13 berturut-turut sebagaimana ditujukan indeks komposit. Meskipun tingkat kontraksi mereda ke tingkat fraksional di 49,7. Meski demikian, perusahaan jasa terus merekrut untuk bulan keempat berturut-turut mempertahankan rekor penciptaan lapangan kerja yang telah berlangsung hampir 4,5 tahun. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street menguat pada perdagangan Kamis mencapai rekor penutupan tertinggi karena pabrikan chip Nvidia melesat mendekati valuasi 4 triliun dolar dan laporan ketenagakerjaan Amerika yang solid menyemangati investor yang mengabaikan peluang penurunan suku bunga bulan ini. Adapun pada perdagangan Kamis, indeks S&P 500 menguat 0,83% menjadi 6.279. Indeks Nasdaq Composite melonjak 1,02% ke level 20.601 dan indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,77% ke level 44.828. Sementara itu dari bursa saham Eropa, pemirsa, bursa saham Eropa menguat pada Kamis terdorong data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih baik dari perkiraan. Dengan saham perbankan memimpin kenaikan ketika fokus tetap tertuju pada kesepakatan perdagangan potensial antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Indeks DAX Jerman ditutup meningkat 0,61% ke level 23.934. Indeks FTSE 100 Inggris naik 0,55% ke posisi 8.823. Dan indeks CAC Prancis naik 0,21% ke level 7.754.